turnamen futsal berakhir dengan luka. Tim Raka kalah telak, dan semangatnya pun runtuh. Sejak hari itu, ia tak lagi sama. Inilah kisah tentang jatuhnya Raka, yang mencari jalan untuk bangkit. Sejak kekalahan itu, Raka berubah. Anak yang dulu penuh semangat, kini lebih banyak diam. Ia tak lagi ceria ketika menyapa teman di pagi hari. Buku-bukunya mulai dibiarkan menumpuk tanpa disentuh. Tugas-tugas sekolah sering ia abaikan. Guratan letih tampak di wajahnya, meski belum ada yang menyadari. Seolah kekalahan itu merampas cahaya dalam dirinya. Ia terjebak dalam kesedihan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Nilai-nilai pelajaran Raka perlahan menurun. Guru-guru yang biasanya bangga, kini mulai khawatir. Ia tidak lagi aktif menjawab pertanyaan di kelas. Bahkan ketika diberi kesempatan, ia hanya diam menunduk. Catatan pelajarannya pun mulai kosong. Teman-teman sekelas bingung dengan perubahan ini. "Raka, kenapa ya? Kok beda banget sekarang?" bisik temannya. Namun Raka menutup diri, enggan menjelaskan apapun. Raka mencoba menyibukkan diri dengan hal-hal kecil. Namun setiap kali melihat bola futsal, hatinya kembali sakit. Ia merasa tak pantas lagi menyentuh bola itu. Baginya, kekalahan adalah tanda kegagalan. Lalu pikirannya melebar, seolah ia gagal di semua hal. Rasa percaya dirinya terkikis sedikit demi sedikit. Bahkan untuk tersenyum pun terasa berat. Hari-hari sekolah berubah jadi rutinitas tanpa makna. Wali kelasnya akhirnya memanggil Raka. "Raka, ada apa denganmu? Nilaimu turun sekali akhir-akhir ini." Namun, Raka hanya tersenyum kaku. "Tidak apa-apa, Bu." Ia menutupi luka dengan jawaban singkat. Padahal hatinya ingin sekali bercerita. Tapi, mulutnya terkunci oleh rasa malu dan takut. Takut dianggap lemah, takut tidak dipahami. Ia memilih diam, meski beban makin terasa berat. Teman sebayanya pun mencoba mendekati. "Ra, kalau ada apa-apa cerita aja, bro." Namun, lagi-lagi Raka hanya menggeleng pelan. Ia tak ingin terlihat rapuh di depan siapapun. Baginya, kesedihan adalah urusan pribadi. Meski sebenarnya ia haus akan pengertian. Ia ingin didengar, ingin ditenangkan. Namun pintu hatinya tertutup rapat. Malam hari di rumah, Raka termenung sendirian. Buku pelajaran terbuka, tapi tak ia baca. Bayangan kekalahan futsal terus menghantuinya. Ia merasa perjuangannya sia-sia. Seakan hidupnya kini tak punya arah. Hanya suara detak jam menemani kesunyiannya. Air mata menetes diam-diam. Kamar itu menjadi saksi bisu kerapuhannya. Hari-hari berlalu, tapi Raka tetap sama. Ia makin jauh dari sosok ceria yang dulu dikenal. Semangat yang dulu menyala, kini padam. Meski orang lain berusaha menghibur, ia tak bergeming. Dalam diamnya, ia berperang dengan pikirannya sendiri. Ada suara kecil yang berkata, "Kamu gagal, Raka." Dan suara itu terus bergaung tanpa henti, membuat langkahnya semakin berat untuk maju. Namun jauh di lubuk hatinya, ada secercah harapan. Raka ingin bangkit, tapi belum tahu caranya. Ia rindu bermain futsal dengan senyum lepas. Ia ingin kembali rajin belajar seperti dulu. Hanya saja, luka kekalahan masih membekas. Ia butuh waktu, butuh uluran tangan yang tulus, agar bisa berdiri kembali tanpa merasa sendirian. Agar bisa menemukan semangatnya lagi.
Kisah Raka bukan hanya tentang kekalahan, tapi tentang bagaimana luka bisa jadi pelajaran. Hari ini ia jatuh, tapi besok mungkin ia bangkit sebagai pemenang. Karena setiap kegagalan selalu menyimpan harapan.